Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini kita masuk di mapel IPS kembali. Kita masih sama tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Minggu lalu ibu sudah meminta tolong kalian untuk membuatkan ibu satu buah poster yang berhubungan dengan kelangkaan yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Nah, hari ini ibu hanya menjelaskan sedikit ya, apa sih itu kelangkaan, apa sih itu kebutuhan. Kelangkaan itu adalah kebutuhan manusia yang terbatas. Sumber daya alat manusia atau sumber daya alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Mengapa terbatas? Karena banyaknya terjadinya lonjakan-lonjakan yang sangat-sangat besar. Contohnya, mengapa disebut itu? Karena yang disebut kelangkaan itu akibat adalah ekonomi manusia yang terbatas. Jadi kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang maupun jasanya terbatas adanya. Apa sih penyebab terjadinya kelangkaan? 1. Pertumbuhan penduduk yang cepat. 2. Sifat keserakahan manusia. 3. Keterbatasan kemampuan produksi. 4. Adanya bencana alam. Serta yang kelima, letak geografinya yang berbeda-beda di setiap negaranya. Ibu ambil contoh 1, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk itu merupakan salah satu faktor terjadinya kelangkaan yang ada di muka bumi ini. Mengapa seperti itu? Karena semakin tinggi, semakin meningkatnya jumlah penduduk, akan semakin rendah sumber daya alam yang dapat diolah. Jadi itu yang mengakibatkan kelangkaan yang terjadi pada dunia ini. Seperti contohnya kayak di negara kita. Upaya mengatasinya seperti apa? Adanya eksplorasi atau penemuan-penemuan baru, kemajuan teknologi, adanya penggunaan sumber substitusi yang baik, serta pemanfaatan kembali atau yang biasa kita sebut dengan daur ulang. Selanjutnya, yang berhubungan dengan kelangkaan itu adalah pastinya kebutuhan. Kebutuhan manusia itu beragam, bahkan tambah terus dan bertambah terus. Ya kan, nggak mungkin hanya itu saja. Seperti kebutuhan kalian pasti akan meningkat setiap waktu, setiap hari, bahkan bisa dibilang setiap jamnya. Contohnya misalnya maunya makan. Kalau makan kan nggak mungkin selamanya hanya satu piring, pasti lebih dari satu piring. Atau lauknya juga ya. Nah, sekarang kebutuhan manusia itu apa? Yaitu keinginan manusia terhadap benda, barang, ataupun jasa yang dapat memenuhi kepuasan, baik kepuasan rohani maupun kepuasan jasmaninya. Nah, sekarang kebutuhan juga dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kalau primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi berdasarkan tempat, tata hidup, ataupun tempat aktivitasnya. Kebutuhan primer sendiri itu adalah kebutuhan pada saat ini juga. Kebutuhan pada saat ini juga seperti apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, itu dia masuk di kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tersiernya seperti apa? Kebutuhan manusia yang ditujukan untuk kesenangan hidup. Contohnya apa? Misalnya punya barang-barang mewah, mobil, motor, atau sepeda yang diinginkan. Yang selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kultural. Kebutuhan yang tumbuh bersamaan meningkatnya peradaban manusia. Contohnya apa? Contohnya pendidikan yang harus jenjangnya lebih tinggi. Atau kebutuhan teknologi, televisi, handphone, gadget yang lebih baik, lebih banyak beragamnya, itu kebutuhan yang disebut dengan sekunder. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya,
yaitu menurut jasmani maupun rohani. Yaitu kalau jasmani berhubungan dengan kesehatan tubuh, badan yang sehat, badan yang kuat. Kalau rohani seperti apa? Kepuasan seseorang terhadap rohani atau jiwanya. Jadi dia berhubungan, bisa Ibu Eva bilang tentang dia dengan Tuhannya. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Kalau kebutuhan menurut waktu adalah kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Dari sini sudah pasti mengerti ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga dan kebutuhan yang mendatang. Kalau kebutuhan pada saat ini juga, ya mungkin itu tadi, ada makan, ada minum. Tapi kalau untuk masa yang akan datang, mungkin seperti tabungan, deposito, atau pendidikan. Harus belajar yang pinter sekarang karena dinikmatin hasilnya di kemudian hari. Selanjutnya ada kebutuhan menurut wujudnya. Di sini ada material, ada imaterial. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan dengan sosial. Jadi dia lebih besar hubungannya dengan antara makhluk individu satu dengan makhluk individu yang lainnya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang kebutuhan maupun tentang kelangkaan, bisa berkomentar di bawah. Insya Allah nanti Ibu jawab. Sebelumnya, Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Dan jangan lupa isi absennya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.